Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan perpolitikan hari ini, saya mau sounding kembali untuk bahwa semakin dekat kami para konten kreator, youtuber yang sevisi, yang sefrekuensi, menyuarakan kebenaran demi melawan berita-berita hoax, penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat untuk melawan pemerintah, untuk kehilangan percaya kepada pemerintah, untuk membenci Pak Jokowi. Ya, kami akan pergi sowan ke rumah Pak Jokowi, melakukan wawancara podcast di sana, teman-teman. Tanggal 20 April kami sudah berada di sana, teman-teman, dan juga kami akan ke Yogyakarta, Purwokerto, ke Jakarta, ya. Buat teman-teman yang mungkin ada di sekitar sana, kita bisa bertemu nanti. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi meringankan biaya perjalanan saya dari Manado sampai ke Solo dengan sangat-sangat tulus, dengan tanpa pamrih. Kalian semua semoga diberikan berkat berkali lipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebaikan yang sudah kalian lakukan hari ini. Dan buat teman-teman yang masih ingin berkontribusi, kalian bisa melihat nomor rekening saya di sebelah kiri dan nomor WhatsApp saya di sebelah kanan. Kita akan membahas berita sekali lagi tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Ijazah palsu ini akan terus saya bahas sampai tanggal 16 April yang katanya mereka akan melakukan aksi di rumah Bapak kita Joko Widodo. Tanggal 15 mereka akan ke UGM, 16 akan pergi ke Pak Jokowi. Makanya saya akan membahas, sebenarnya ini malas sekali untuk membahas, tapi ya sudahlah ya, mumpung mereka lagi juga hangat-hangatnya, kita sama-sama suarakan ini, teman-teman. Ini adalah sebuah roastingan dari Opung Berbelak. Kalian Soal tahu, ijazah palsu kalau ya. kalian masuk ke channelnya Refli Harun sekarang, tahu apa yang dibahas? Ijazah palsu. Refli Harun. Orang udah bahasanya kemana-mana, asih aja ijazah palsu. Aduh, Refli Harun. Kau nggak punya materi yang lain apa? Aku sebetulnya tidak mau mengomentari masalah ijazah palsu ini lagi. Tapi komentarinya juga, ya masuk lagu. Ku komentari lah komentarnya itu. Diributinya lagi masalah ijazah palsu. Ya kan? Udah jelas-jelas dekan, rektor sudah bersuara. Dan juga alumni Bapak Joko Widodo sudah bersuara. Dan sama-sama membawa ijazahnya itu biar tahu kalian. Tapi Aduh. Dan tahu ndak kalian, jujur aja ku bilang, Pandana Baban ikut bersuara. Pandana Baban. Pandana Baban ikut bersuara. Orang PDIP. PDIP. Udah sefrekuensi Aku lucunya mereka. begini ya, ngapain Pandana Baban ikut-ikutan bersuara, iya kan? Kalau misalnya Bapak Joko Widodo ya memang betul-betul ya menggunakan ijazah palsu ketika dia presiden, ketika dia gubernur, ketika dia wali kota. Nah semuanya itu yang mengusung siapa? Partai PDIP kan? Jadi yang paling berdosa di sini adalah Partai PDIP. Jika Karena terbukti. itu namanya menunjukkan kebodohan diri sendiri. Boleh kita bodoh, tapi jangan tunjukkan kepada orang lain gitu loh. Biar jangan nampak kita bodoh kali. Udahlah bodoh, kita tunjukkan kebodohan kita sama orang lain, itu namanya bodoh kali. Kalau bodoh itu Bodoh jangan pakai kali. kali lah. Bodohnya B aja gitu loh. Bodohnya bawa-bawa kali lagi. Udah jelas-jelas PDIP yang mengusung. Mulai dari wali kota, gubernur. Wali kota 2 kali. Gubernur sekali, presiden 2 kali. Kok sekarang malah mau mengusut masalah ijazah Bapak Jokowi? Dipertanyakan berarti kan? Mana tahu juga Ganjar Pranowo itu juga ijazahnya palsu. Puan Maharani mana tahu ijazahnya palsu. Coba cek dulu berapa kepala daerah dan juga berapa anggota dewan dari PDIP yang memang betul-betul ijazahnya palsu. No, itu pelurunya nggak stop teman-teman ya. Itu menarik sekali pembahasan dari Opung ya. Kan bodoh kan? Coba kan kalian bicara Kan tentang bodoh kan? kepala daerah.
setelah itu anggota dewan. Sedangkan presiden mereka bisa kecolongan. Kalau memang betul. Ya teman-teman ya. Ya saya bilang pasti orang-orang mereka akan menyambut berita yang diangkat lagi oleh Rismon itu dengan sangat bahagia. Ya, pasti akan mengangkat para pembenci-pembenci Pak Jokowi. Bentar lagi Faisal Assegaf itu yang angkat itu ya. Bentar lagi Faisal Assegaf yang akan membahas soal ijazah palsu Pak Jokowi. Siapa lagi yang membenci Pak Jokowi? Jangan-jangan bentar lagi Ganjar yang bahas ijazah palsu. Jangan-jangan sama-sama palsu ijazahnya. Oke teman-teman ya. Kocak ijazah palsu mulu ya. Makanya kayak Opung bilang tadi, dari pihak UGM sudah verifikasi, KPU sudah verifikasi, alumni sudah verifikasi, masih aja mereka ributin. Sebenarnya malas untuk kita bahas, tapi ya itulah. Saya selalu bilang, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau mempercayai kalau itu adalah asli. Karena tujuan mereka sebenarnya bukan untuk mencari sesuatu bukti atau kebenaran bahwa itu asli, tapi tujuannya mereka adalah menyerang Pak Jokowi. Itulah intinya, ya. Lantas ada teman-teman dari NTT yang mengatakan seperti ini. Ya, mereka itu pusing-pusing untuk membuktikan ijazah palsu. Terus lantas kenapa kalau misalnya ijazah Pak Jokowi terbukti palsu? Emang gue pikiran katanya. Karena masyarakat Indonesia nggak butuh gelar, nggak butuh title-title yang tinggi, nggak butuh orang yang mengaku pintar teman-teman. Tapi lihat bagaimana seberapa dekat dengan rakyat, seberapa tulus mereka membangun rakyat ya. Kan katanya kan syarat untuk menjadi presiden kan ijazahnya SMA. Ya seperti itu teman-teman ya. Next Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama ada demo melawan efisiensi. Demo melawan efisiensi. Ini pasti Pak Prabowo dapat informasinya, teman-teman. Katanya dana pendidikan akan dikurangi. Itu kan nggak benar tuh. Itu nggak benar tuh. Hanya penggiringan opini kan. Demo jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai. Ya, demonya damai. Tapi kita lihat hari ini demonya nggak damai sama sekali. Tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Apakah demo teman ya? Jika presiden sudah bersuara seperti ini, pasti ada yang ketar-ketir. Nanti akan ada gerakan lagi teman-teman ya. Gerakan lagi untuk demo-demo semakin deras lagi. Hei, hati-hati kalian. Presiden Republik Indonesia sudah memberikan peringatan seperti ini ya. Harus objektif Pak Prabowo bilang. Kami tidak melarang kalian melakukan demo, tapi jika demo kalian sudah bakar ban, bakar polisi, ya. Itu kan polisi dibakar, lempar pakai molotov, itu kalau bajunya tipis itu bisa luka serius. Lempar-lempar batu kepada aparat teman-teman. Nanti dibalas aparat bilang atau nyanyikan lagu ku lihat ibu pertiwi. Mamam tuh. Makanya harus objektif. Mereka menuntut sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak dilakukan oleh pemerintah, mereka tuntut. Para mahasiswa itu teman-teman. Makanya Pak Prabowo sudah memperingati. Hati-hati kalian ya. Kita next dulu ke berita selanjutnya teman-teman. Untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo. Baik, kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai
dokumen yang asli begitu. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Ya. Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu Mbak. Oke. Berarti kalau sudah memverifikasi, sudah ada klarifikasi juga, akankah kemudian UGM melakukan gugatan mungkin terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi ini palsu? Seperti dikatakan oleh Pak ahli hukum tadi, Pak Sandi, bahwa selama ini belum menyangkut UGM, artinya gugatannya menuju ke UGM, kita belum akan bersikap. Kita masih memberikan klarifikasi saja, sebatas itu. Oke, jadi tidak akan ada gugatan hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar, gitu ya. Jadi ijazah Presiden Joko Widodo ini asli dan tidak seperti yang dituduhkan. Terima kasih keterangannya. Ya, sekali lagi itulah teman-teman ya. Saya tuh heran, nggak tahu mau jelaskan seperti apa. Seperti yang kalian lihat ya, dari pihak UGM sudah membantah bahwa apa yang mereka tuduhkan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, adalah tidak benar. Mereka membantah teman-teman ya. Itu dari pihak UGM langsung yang membantah. Nah, sedangkan dari pihak UGM saja mereka masih saja nggak percaya, apalagi kita. Makanya saya itu paling malas kalau ada orang ajak berdebat soal ijazah palsu, ya. Karena itulah sekelas UGM saja tempat Pak Jokowi lulus di sana sudah membantah, mereka nggak percaya, masih ribut sampai hari ini. Sampai Refli Harun juga ikut ribut teman-teman. Pandana Bawan juga ikut ribut, ya. Gimana ya, kita mau, itulah orang-orang yang kayak gitu susah juga teman-teman ya. Biarkan ya mereka berkreasi. Yang penting jangan sampai ada tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau sampai mencederai orang lain. Itu berbahaya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Soal berbicara soal ijazah palsu sebenarnya itu seperti Pak Jokowi, kita harus bersikap atau memposisikan diri seperti Bapak Jokowi teman-teman. Alah udahlah, itu fitnahan murahan. Fitnahan murahan dari kelompok-kelompok murahan yang tidak mau percaya kebenaran. Ya, seperti itu teman-teman ya. Pasti akan ada lagi komen di kolom komentar. Nanti kalau ada aku pin ya, Ternak Mulyono dibayar berapa bos? Nanti kalau ada aku pin akan terbukti, nanti akan ada. Apalagi kalau aku bilang mau dipin seperti itu. Oke teman-teman semua ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau hari ini ramai kembali, alangkah baiknya untuk kita tidak terlalu memusatkan attention kita di sana teman-teman ya. Karena anggap saja itu seperti fitnah murahan yang dari kelompok-kelompok mereka hanya untuk mencemarkan nama baik Bapak Jokowi saja ya. Kami masyarakat Indonesia mau mendoakan supaya Pak Jokowi baik-baik saja selalu, sehat-sehat selalu. Dan saya sangat bersyukur nanti jika Tuhan berkehendak kami akan pergi ke sana berjumpa dengan Bapak Jokowi. Kami juga akan ada gala dinner teman-teman di hotel yang sudah kami siapkan. Kami juga bisa jumpa fans dengan kalian di sana. Saya juga akan membuat konten bersama dengan konten kreator lainnya teman-teman ya. Nanti kalian saksikan saja. Ini adalah perjalanan yang pastinya tidak akan pernah saya lupakan dalam kehidupan saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi dari Belgia, dari Inggris, dari Australia, dari Thailand, dari Hong Kong, dari mana lagi teman-teman ya, Vietnam. Ada juga dari mana lagi ya? Dari Indonesia, dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih banyak buat kontribusi kalian yang sudah memberikan sangat meringankan perjalanan saya ke sana. Saya bahagia mempunyai kalian, dan buat teman-teman semua juga yang mungkin baru melihat video ini dan yang mau berkontribusi, silakan, ada nomor rekening saya di bawah dan nomor WhatsApp. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless you. Bye guys.